welcome to podcast Tema Talks. Hari ini kembali lagi bersama saya, Gaby Saskia. Pastinya seperti biasa ya bisa dipanggil Gaby. Nah, kita hari ini akan membahas topik yang sangat menarik nih teman-teman. Sebenarnya setiap minggu mungkin pasti nggak kalah menarik ya. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang tips kulit halus, bebas jerawat, dan juga komedo. Nah, siapa sih yang nggak mendambakan kulit halus, bebas komedo, dan juga jerawat? Tentunya itu menjadi dambaan semua orang ya, teman-teman. Untuk kulit bersih dan sehat itu tentunya akan bikin kita makin pede dan juga memancarkan aura yang sangat cantik. Tapi kadang jerawat dan komedo juga, walaupun sedikit mungkin ya, itu akan sangat mengganggu penampilan nih perasaannya. Adapun beragam penyebab jerawat juga banyak ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui ada alergi dan lain-lain, dan itu juga biasanya menjadi penyebab wajah menjadi tidak halus atau kasar. Misalnya nih, yang sering kita hadapi sekarang itu paparan polusi dan juga debu, itu menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kondisi kulitnya kita sendiri. Nah, untuk memiliki kulit yang sehat itu banyak sekali hal-hal yang sering kita lakukan. Salah satunya selain pemakaian skincare itu juga perawatan ke ahlinya. Semua ini pastinya dilakukan juga untuk memiliki wajah yang halus sesuai dengan dambaan setiap wanita. Nah, kalian sendiri nih untuk menjaga kesehatan kulit biasanya melakukan apa nih, teman-teman? Apakah memang sering perawatan atau pakai skincare aja? Nah, hari ini tentunya untuk membahas topik yang sangat menarik ini, saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh dua wanita cantik Sri Kandi di sebelah saya. Dokter Jen Wongso itu dari Esme Klinik ya, Esme Klinik ya dok, Esme Estetik Klinik, dan juga ada Hendrika Puput Headvani atau Rika. Ini member dari She United teman-teman. Nanti kita akan kenalan ya setelah ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, materi sih agak formal ya, kita santai aja ya dok ya Rika ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dan juga diskusi yang sangat menyenangkan nih hari ini, aku mau ngingetin jangan lupa teman-teman, kalau misalkan setiap di akhir sesi kita pasti akan selalu ada hadiah yang menarik nih. Nah, hari ini kita punya 3 voucher giveaway dari Dr. Jen, itu berupa voucher Snow White Facial yang nanti akan bisa digunakan untuk teman-teman mempercantik wajah teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin podcast ini sampai selesai dan juga aktif untuk bertanya di kolom komentar ya, karena 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway yang nanti akan diberikan oleh tim kami setelah acara. Untuk format pertanyaannya, itu nanti teman-teman bisa tulis nama, slash nomor telepon, domisili, dan juga pertanyaannya langsung ya. Nah, masuk ke pembahasan topik utama nih, tak kenal maka tak sayang. Kita kayaknya kenalan dulu ya sama dua narasumber kita ini. Pertama dari Dr. Jen Wongso, silahkan boleh perkenalan dari mana nih dok, terus boleh cerita kegiatan sehari-hari dan lain-lainnya juga. Ya, halo semuanya. Ya, saya dengan Dr. Jane, Embiomed AM. Saya saat ini berpraktek di Esme Estetik Klinik. Nah, Esme Estetik Klinik itu di Jalan Ruko North Goldvin nomor 81. Mungkin nanti kalau mau mampir ya, atau yang dapetin vouchernya di situ tempatnya. Nah, saya pendidikan dokternya dulu ambil di Surabaya, kemudian ngambil S2 untuk anti-agingnya di Universitas Udayana Bali. Tuh. Tapi memang ya ai Surabaya tuh cantik ya. Nah, biasanya ya ini sangat terlihat. Kalian Nana tadi kan dia udah dibilang nih teman-teman, mau yang nanti dapat voucher ataupun enggak itu semuanya bisa langsung datang ke Esme Klinik ya. Yes, benar. Hari ini satu lagi nih kita juga pastinya ditemani oleh Rika, itu member dari She United. Mungkin kamu bisa cerita sedikit nih Rika, kegiatannya yang sekarang lagi sibuknya gimana nih She United? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rika atau biasa disebutnya Hendrika Puput Headvani. Aku dari kelas 91, hobi aku saat ini adalah tari tradisional. Aku anggota dari She United. Kalau untuk kegiatan aku sekarang, untuk kegiatan pribadi dulu kali ya. Kegiatan pribadi aku sekarang aku lagi sibuk ujian, karena kebetulan aku dari kelas 9, jadi untuk kelulusan juga. Kalau untuk kegiatan She United, aku kemarin baru aja bikin MV dan juga lagu. Bisa langsung aja dicek di YouTube. Nanti linknya ditaruh ya, tolong operator ditaruh supaya bisa dicek ya linknya. Nah, kita masuk ke pembahasan utama. Ini kayaknya banyak penonton yang udah nunggu nih, karena ngeliat kayaknya cantik semua, kayaknya saya aja minder nih ya. Kayaknya mukanya pada
ini gitu ya. Nah, terutama nih sebenarnya sih lebih ke arah mungkin saya perwakilan ya dok Iya. dari semua masyarakat umum yang menonton Zoom hari ini juga. Karena saya salah satu yang selalu bermasalah dengan polusi dan lain-lain, akhirnya breakout lah ya dan lain-lain juga. Nah, Yes. kayaknya kita start mungkin dari generasi yang agak lebih muda nih dok. Kalau saya kan udah berumur jadi mungkin udah biasa lah ya banyak masalah kulit nih mungkin nih. Rika, kalau kamu sendiri pernah ngalamin nggak masalah komedo, terus jerawat, terus biasanya yang kapan sih kamu pernah ngalamin ini tuh kok ganggu banget gitu loh, kamu pernah nggak kayak gitu? Pernah, aku pernah buat, malahan sering. Oh, Apalagi di saat kayak ada acara-acara penting, terus oke. tiba-tiba Hamin 2 atau Hamin Nah, satu tuh suka muncul jerawat. Itu biasanya ganggu banget sih menurut aku. Ya sih, kadang memang kayaknya itu udah tabiatnya jerawat itu gitu ya, mau ada acara Acara penting dia malah baru muncul iya gitu muncul. ya, benar. entah kenapa. Nah itu mungkin dok, sebenarnya munculnya jerawat nih berkaitan dengan acara-acara Yes. penting itu sebenarnya itu memang ada pengaruh dari hormonal kah atau gimana, itu sebenarnya gimana sih dok? Oke, kalau untuk penyebab jerawat itu sendiri Iya. sebenarnya banyak ya. Mm-mm. Nah, yang paling sering sih karena hormonal, benar, karena hormonal. Apalagi usia, dia paling sering munculnya kan di usia pubertas, yaitu kan karena aktif-aktifnya kelenjar minyaknya bekerja sehingga membuat jerawat itu lebih sering muncul. Oke. Hormonal, terus kemudian kalau pada wanita ya karena ya premenstrual syndrome gitu. Terus penyebab lainnya bisa juga ya karena penggunaan make up atau kosmetik yang memang terlalu berat di wajah sehingga kan dia menutup pori. Tuh, nah menutup pori akhirnya ya bakteri yang di sekitar pori-pori itu berkesempatan untuk menimbulkan inflamasi peradangan sehingga menjadi jerawat gitu. Itu salah satu faktor lain dari penggunaan make up yang berlebih gitu. Oh, berarti dok kalau misalkan Mm-mm. berkaitan dengan make up nih, biasanya Yes. kan masyarakat awam ini lebih aware-nya adalah make up ini bisa bikin komedo yang menumpuk lah, Iya. atau Mm-mm. lebih ke arah sana sih biasanya. Iya, Nah, sebenarnya benar. komedo sama jerawat ini tuh, misalkan komedo menyebabkan Mm-mm. jerawat atau gimana sih kaitannya dok komedo dan jerawat ini? Oke, jadi sebenarnya komedo itu adalah salah satu jenis dari jerawat gitu. Salah satu jenis dari jerawat yang tidak mengalami peradangan. Nah, terbentuk karena apa? Karena pori-pori atau folikel rambut di kulit wajah kita itu tersumbat. Oke. Tersumbatnya oleh apa? Ya tadi kotoran atau debu, sel kulit mati, dan juga bisa juga karena minyak. Ya kan pori-pori folikel rambut itu kan tempat keluarnya minyak. Oke. Nah, kalau hiper atau produksi yang berlebihan menutup menyumbat jadi komedo gitu. Oh, oke oke. Nah, Begitu. kalau ini nih mungkin dok, kebiasaan mencuci muka ya. Kita ngomong Iya. kebiasaan mencuci muka itu Mm-mm. biasanya kan juga banyak nih orang yang agak skeptis ya, misalkan cuci Iya. muka ada yang bilangnya harus double cleansing lah, ada yang Mm-mm. lain-lain. Nah, coba dari Rika dulu deh. Kalau Rika sendiri biasanya rutinitas cuci mukanya tuh gimana tuh? Aku kalau untuk biasanya kan makeup ya. Mm-mm. Aku mulai dari double cleansing. Oke. Aku micellar water, terus aku pakai apa sih kayak yang buat Cleansing Oil muka itu. gitu. Oh, Ya, oil. oke. Terus aku lanjut facial wash, Iya. moisturizer, baru sunscreen. Jadi aku tuh pakainya minimal banget. Itu minimal banget, berapa Minimal. step tuh ya minimalnya agak banyak ya. Aku nggak berani yang banyak yang macam-macam ya. Aku dengar katanya kalau misalkan terlalu banyak nyobain malah jadi numpuk, apalagi takut nggak cocok. Nah, itu Iya. gimana tuh dok? Fenomena itu bener nggak tuh? Nyoba-nyoba skincare gitu maksudnya ya. Iya benar sih bisa bisa terjadi juga seperti itu karena kan ya kita harus tahu dulu jenis kulit kita itu seperti apa, oily kah atau kering kah. Ya jangan sampai kita salah pemilihan skincare. Jangan sampai kalau misalnya kita oily malah pakai skincare yang untuk kulit kering. Otomatis kan kalau untuk kulit kering kita perlu menambahkan moisture atau kelembapan. Nah, kelembapan yang berat itu mungkin dia dari jenis biasanya kan dari jenis skincare-nya tuh krim ya bahannya. Nah, krim itu kalau terlalu berat di kulit yang oily justru akan menambah chance untuk terjadinya komedo atau jerawat gitu. Oh, nah Rika, Jadi tadi kan harus kamu milih cerita nih dulu. banyak stepnya ya. Tadi aku tuh 4 atau 5 gitu ya. Tapi itu sih bagus ya, maksudnya peduli banget. Kalau aku tuh lebih ke yang
penganut cuci muka aja gitu, gitu ya. Lebih ke penganut itu sih. Jadi mungkin juga kelihatan lah ya perbedaannya gitu. Mohon maaf ya nonton gitu. Nah, untuk Rika sendiri nih, kamu biasanya kalau misalkan antara salah satu step itu juga ada yang dilewat, ada pengaruhnya nggak sih biasanya yang kamu rasain? Ada. Aku sering sheet masan. Mm-mm. Ini emang lagi jarang banget. Mm-mm. Kulit aku tuh tipe yang kalau lagi kering sampai ngelopek. Oh, oke. Mm-mm. Sering apa sih kayak terus kalau makeup nge-crack Mm-mm. apalah segala macem. Kalau misalkan aku nggak sheet masan setiap hari, aku nggak tahu ya sheet masan tuh baik apa enggak kalau setiap hari. Itu kulit aku jadinya kering banget. Jadi apa ya? Kayak plastik, Oh, sering Oke. mengkerut-mengkerut gitu. nah tadi kan kamu bilang kamu katanya apa suka pakai apa sih yang oil control atau apa gitu ya. Terus kamu bilang kulitnya kering. Iya. Jadi itu apa kondisi tertentu misalkan ada beberapa saat yang agak berminyak atau gimana? Itu di saat abis makeup aja. Oh, Biar oke. langsung keangkat. Oh, Oke. oke. Nah, dok, gimana tuh dok? Tadi kan katanya sebenarnya sheet mask itu boleh nggak sih dipakai tiap hari gitu kan? Apakah memang Oke. dia kalau misalkan berlebihan namanya sesuatu yang berlebihan kan pasti nggak baik ya gitu. Iya. Apakah Kalau nanti penyebabnya bisa ke tekstur atau gimana? kalau untuk sheet mask kan dia memang tujuannya untuk melembabkan ya. Kalau untuk penggunaan setiap hari sebenarnya kurang disarankan juga Oke. gitu. Kar- Karena ya tergantung jenis kulitnya juga sih. Oke. Ya paling disarankan sih sheet mask paling nggak 1 minggu sekali boleh digunakan gitu. Dan juga nggak boleh menginap gitu kan. Misalnya kadang kan kita Oh, ya, makainya paham. malam ya, terus dibiarkan sampai besok pagi. Nah itu juga nggak boleh. Nah, itu Gitu. berkaitan dengan apa mazhab pemakaian skincare nih yang dok itu tuh banyak yang sebenarnya kita bingung nih sebenarnya yang betul tuh seperti apa gitu kan karena baik lagi misalkan kalau ngikutin tren sekarang ya ada yang di TikTok Iya. ada yang dia tiap hari Sampai kayak 10 30 step. hari iya challenge pakai sheet mask yang mukanya langsung kayak porselen gitu Iya. kan. Terus juga ada yang memang oh pakai ini tapi kan memang balik lagi nggak semua kulit mungkin cocok ya. Nah, Yes. kalau dari dokter sendiri nih pakarnya kira-kira sebenarnya tips yang memang paling ampuh untuk mencegah datangnya jerawat dan komedo sih terutama itu gimana sih dok? Oke, nah yang pasti kita harus jaga kebersihan dulu. Ya, cuci muka itu disarankan 2 kali aja dalam 1 hari. Berlebihan pun tidak baik karena dia akan mengangkat oil alami di kulit gitu. Justru malah kulit akan menjadi kering. Kulit yang kering terlalu kering pun nggak baik ya karena nanti akan timbul beruntusan, jerawat juga yang kecil-kecil gitu. Nah, cuci muka 2 kali sehari harus dengan sabun cuci muka yang sesuai gitu. Kalau misalnya kulitnya berminyak ya pilihlah yang untuk kulit acne oily. Kalau kulitnya kering ya pilih yang untuk kulit kering gitu. Jadi maksudnya dia mempertahankan juga kadar minyak di kulit gitu. Kemudian setelah itu ya lanjut dengan toner, kemudian moisturizer tetap penting. Meskipun kulit berjerawat, oily tetap diperlukan. Kan ada jenisnya nanti. Oh gitu. Jadi moisturizer tuh tidak semata-mata hanya untuk kulit yang kering berarti ya, Iya, dok. kulit oily pun tetap memerlukannya. Itu. Tuh, Kemudian penonton. kalau pagi jangan lupa tetap harus gunakan sunblock. Oke, sunblock ya. Berarti tadi step-step yang dari Rika udah bener ya dok ya? Udah Oh, bisa dicontoh sesuai. tuh. Teman-teman bisa dicontoh ya untuk memiliki kulit yang sangat cantik-cantik seperti dua Sri Kandi di sebelah saya. Jangan seperti saya ya yang masakannya mencuci muka. Nah, ini mungkin aku sedikit tanya buat diri sendiri sih sebenarnya, Dok. Oh ya boleh. Ini saya kan tipikal yang agak sensitif kulitnya. Jadi kepanasan sedikit tiap kali beda musim nih pasti beda kondisinya nih kulitnya. Ada yang kadang nih kalau dari kayak sekarang nih ini kan lagi kondisinya panas hujan terus ya. Aku tuh sampai yang aduh kayaknya puasa dulu makeup nih sampai kelihatan sebenarnya ini agak polos mungkin ya. Jadi karena suka timbul kayak si beruntus-beruntus itu loh, Dok. Nah, itu tuh maksudnya sampai sekarang pun memang saya sampai sekarang belum ngerti nih gimana nih caranya supaya nggak terjadi seperti itu karena kan tiap musim ada aja kadang ada yang jerawat kadang ada yang beruntus kadang ada yang keringnya sampai ke di fine lines ya memang kalau udah agak usia mungkin ya masalahnya di kerutan gitu. Nah mungkin juga ini banyak nih orang tua murid yang nonton juga mungkin masalahnya sama juga dong. Kira-kira ada nggak tipsnya? Oke, nah kalau misalnya setiap hari udah rutin tuh menggunakan skincare boleh
boleh coba treatment deh gitu. Jadi treatmentnya kalau misalnya untuk kulit beruntusan, terus banyak komedo yang numpuk, ya kita akan bantu dengan menggunakan peeling. Jadi peeling itu nanti akan mengangkat sel kulit mati, kemudian nanti akan melunakkan komedonya juga. Untuk jerawat yang aktif nanti membantu mengeringkan juga jerawat yang aktif itu. Gitu. Kemudian dilanjutkan ke tahap facial. Gitu. Nanti facial itu ya membantu membersihkan komedonya. Seperti itu. Berarti kalau pilih nanti misalkan di yang memang expert Mhm. lah ya dok, misalkan sama Iya, dokter, itu berarti juga nanti si obat ataupun memang perawatan krimnya akan mhm. disesuaikan dengan kulit masing-masing ya dok. Iya, Oke, heeh. itu berarti Benar, aman ya penonton, jangan benar. jangan takut untuk datang, karena ada yang beranggapan gitu juga sih kadang dok, maksudnya Mhm. suka aduh enggak deh takut nanti Iya. merah apa atau nggak cocok, Mhm. atau Iya, malah iya, yang iya, iya. bilangnya sih takut kecanduan dan lain-lain, itu sebenarnya berarti mitos ya dok, seperti Kalau itu ya. kecanduan mungkin bisa, benar. Kenapa Oh, tuh? Karena pada saat kita treatment kan otomatis kulitnya jadi lebih bagus, lebih sehat ya. Dan pasti kecanduan untuk hmm, pingin lagi, betul, untuk pingin untuk segera lebih treatment betul lagi. selalu pengen terlihat cantik seperti itu gitu Iya, ya. benar. Dan itu berarti kalau untuk penanganan jerawat dan komedo lebih disarankan jangan pencet sendiri ya Oh, dok, jangan. langsung ke pakarnya aja. Iya, Nah, ya tergantung juga dari derajat jerawatnya. Mungkin kalau misalnya udah sering nih setiap bulan, ya namanya anak perempuan, ya remaja perempuan, setiap bulan kan pasti datang tuh ininya jerawatnya satu bener-bener. dua, pasti udah ada ngantongin obat totol. oke. Boleh tuh di ya penanganan awal obat Oke. totol dulu boleh. Tapi kalau misalnya memang nggak kempes-kempes, ya kita bisa bantu dengan namanya injeksi akne Oh, itu gitu. aman ya dok Untuk ya untuk ini. aman, tapi untuk jenis jerawat tertentu, Oke. jerawat yang memang nodul, yang besar, yang aktif kemerahan Oke. gitu. Nah, kalau Rika sendiri nih, kamu kalau misalnya lagi jerawatan nih, biasanya mencet sendiri atau memang langsung perawatan nih biasanya? Aku mencet sendiri sih. Oh, Aku kebetulan aku pakai obat total. Iya. Aku pakai obat total. Cuman kalau misalkan emang kayak besoknya ada acara atau udah mateng nih, tangan kan suka gatel ya. Iya, Iya, benar. Aku betul, suka betul. minta mama aku buat pencetin. Mama juga nyuruhnya facial apa, tapi aku mikir sebenarnya facial tuh cocok gak sih dok buat yang umur 17 ke bawah? Nah, betul. Oke, boleh juga. Sebenarnya kalau cuma facial ya aman dilakukan untuk usia remaja. Oh, oke, Ya, oke. boleh aja gitu. Karena kan ya kalau misalnya nggak di facial, ya dia akan tetap menumpuk gitu kalau Tadi ya usia. berkaitan dengan si Heeh. derajat jerawat itu ya dok, Iya. mungkin kalau masih muda jerawat puber gitu ya, kalau udah tua jerawat Mm-mm. jenderal nih, jerawat perang gitu. Jadi dia nggak hilang-hilang gitu, kayak memang harus ke sama expertnya. Nah, Iya benar. mungkin ada beberapa pertanyaan juga nih dok dari penonton, coba ya kita cek. Udah ada belum ya operator? Udah, oke. Kita coba bacain ya pertanyaannya. Ini biasanya kalau berkaitan dengan skincare, kulit, wah itu wanita-wanita ini barbar nih nanyanya dok. Jadi banyak nih pasti yang penasaran nih. Udah, oke. Sebentar ya, coba kita cek dulu kaum-kaum penasaran ini. Oke, nah ini dari Kak Diah Fitria Yuliani dari Andara Cinerewu, tetangganya Raffi Ahmad nih ya. Halo Kak Diah. Nih, ini pertanyaannya nih dok, bagaimana cara mengatasi jerawat batu? Nah tuh, tadi ya ada derajat jerawat, nah ini sekarang apa nih jenis jerawat nih, jerawat batu. Oh iya, saya mau tanya juga tentang milia di dekat mata. Bagaimana cara mengangkat atau menghilangkan milia di dekat mata? Apakah milia berbahaya? Boleh dok, Oke, langsung dijawab. yang pertama dulu ya untuk jerawat batu. Kalau jerawat batu itu memang dia mungkin nodul derajatnya yang nodul kistik yang cukup besar Oke. gitu. Kalau misalnya ya harus kita lihat dulu sih kalau misalnya bisa kita injection ya kita bisa lakukan injeksi. Nanti akan mengempes dalam waktu 2 sampai 3 hari gitu. Dan yang pasti nggak boleh dilakukan pemencetan sendiri Oke. karena resiko menjadi bopeng. Oke, sebenarnya jerawat batu tuh bentuknya kelihatannya gimana sih dok? Kalau dari bentuk mungkin kita Ah, identifikasinya ya. yang bulat kemudian nanti ya seperti apa ya kayak bola gitu sih Oh, seperti matanya gitu bola. nggak ada matanya ya atau gimana? Ya bisa ada mata bisa enggak juga Oh, jadi gitu. mata tuh nggak menentukan jenis jerawat ya berarti ya? Ya dari besarnya. Oh, besarnya. Iya Oke, gitu. oke. Terus tadi yang milia itu, dok, Mm-mm. gimana tuh? Kalau Tentang untuk milia. yang mulia itu penanganannya
sih kita lakukan counter Oke. gitu. Jadi nanti kita counter. Jadi milia itu apa sih? Milia itu adalah kelenjar minyak yang terperangkap oleh penumpukan sel kulit mati gitu. Jadi dia nggak ada matanya, nggak ada porinya, sehingga kita harus lakukan counter untuk buka jalan, kemudian baru kita ekstraksi gitu. Jadi isinya keluar. Oke, nah Kak Dia, langsung aja ya. Langsung ketemu nih sama dokter Jen ya, kayak Esme Klinik. Biar hilang nih milianya semua dihempas, milia jerawat supaya jadi cantik lagi. Nah, ke pertanyaan kedua nih, Dok. Dari Kak Veronisa di Jakut. Nah, kulit saya berminyak, jadi sering berkomedo dan pernah berjerawat parah sampai timbul parut. Tuh, apa tuh parut ya? Seberapa sering facial dan peeling boleh dilakukan? Apakah pemakaian toner peeling bisa membantu? Pemakaian kertas minyak untuk kondisi seperti itu apakah disarankan, Dok? Terima kasih. Oke, yang tadi jaringan parut ya. Iya. Jaringan parut itu harusnya keloid sih. Oh, bisa sampai Keloid keloid yang juga ya? timbul ya. Oh, Biasanya di gitu. daerah badan, di daerah Oh. dada gitu. Nah, peeling dan facial boleh dilakukan paling nggak 1 bulan sekali. Kalau peeling itu kan dia memang mengangkat sel kulit mati. Nah, regenerasi kulit itu membutuhkan waktu 28 hari atau 4 minggu. Jadi ya boleh dilakukan dalam waktu 1 bulan sekali. Rutin nggak apa-apa. Oke, boleh dikerjakan itu ya untuk membersihkan. Tujuannya untuk membersihkan gitu. Itu untuk Supaya nggak semua menumpuk. kondisi kulit atau memang yang ini kan tadi dia acne prone ya? Yes, sebenarnya untuk semua jenis kulit boleh dikerjakan. Boleh ya? Iya, Cuma mungkin boleh. durasinya kali ya, Dok, atau gimana? Atau Ah. sebulan sekali? 1 bulan sekali. Oh, berarti salah tuh kalau misalkan yang penganut masa TikTok ya, Dok ya. Ada yang Gimana seminggu tuh? 2 kali Untuk apa gitu. nih? Ya untuk itu peeling, ekstraksi dan lain-lain gitu banyak Oh banget. gitu, baru tahu deh. Itu banyak banyak. Jadi memang banyak ini sih mungkin aliran sesatnya ya. Kalau kayak gitu ya. Ya nggak Rika ya, banyak denger kayak gitu ya. Kadang-kadang kesesat sih. Nah, betul. Termasuk saya Karena sih. nyoba-nyoba ya. Iya, karena biasanya kan kayak gitu rekomendasi gitu kan ya, Dok. Keracunan, terus Nah, langsung betul. check Benar. out. Betul. Iya, iya, iya. Betul, betul. Sometimes home peeling yang kita kerjakan sendiri di rumah itu juga terlalu agresif. Jadi malah bikin kulit itu jadi sensitif, merah, dan ya skin barrier-nya rusak akhirnya gitu. Paling oke sih sebenarnya kita kerjakan ya di klinik kalau untuk peeling. Iya, betul. Nah, Yes. terus masuk ke pertanyaan ketiga mungkin ya. Dari Kak Kurnia Hartanti di Tambun. Panas ya, Kak Sena ya. Tambun Bekasi nih, pasti berkaitan dengan polusi nih pertanyaannya nih. Selamat sore, Dok. Anak saya di wajahnya banyak komedo. Apakah boleh pakai masker putih telur? Pakai apa ya, Dok? Oke. Baiknya untuk pembersih muka untuk anak laki-laki yang jarang sekali membersihkan wajahnya. Nah, ini nih mungkin, Dok. Nah, mungkin pertanyaannya juga lebih ke mungkin orang tua yang concern ya sama keadaan ini fisiknya laki-laki gitu. Jadi coba mungkin ada tipsnya nggak dari dokter? Oke, kalau untuk penggunaan itu Masker putih apa ya? telur tadi. Herbal atau gimana ya? Kayaknya Home alami treatment deh. mungkin Betul, ya, betul. home treatment. Gimana, Dok? Nah, sebenarnya kurang disarankan juga karena apa? Putih telur dari hewan kan pasti akan ada bakteri-bakteri alami dari hewan gitu. Oke. Takutnya di kulit kita ini nggak intak itu apa ya, nggak utuh, mungkin ada luka kecil. Nah itu yang bisa secara oportunis menjadi jerawat, Oke. memperparah kulit awalnya gitu. Ya lebih baik sebenarnya kalau itu ya paling enak sih kita kerjakan ekstraksi di facial ya, di klinik Iya, gitu, ya benar-benar supaya bersih. Kalau untuk anak laki-laki memang kepatuhan terhadap penggunaan skincare sangat minimal. Iya, betul. Betul, karena pun mereka mungkin merasanya terlalu agak feminim mungkin ya. Iya, mungkin Iya ya. nggak? Itu kan ya Buat Rika ya cuci muka rata-rata aja, ya. kakakku cowok, buat Iya. cuci muka aja disuruh cuci muka tuh susah banget. Tapi sometimes kulit mereka lebih bagus dari wanita. Nah, itu Mereka ya karena tuh jadi pertanyaan enaknya perempuan gitu. nggak sensitif Iya, soalnya. iya, iya. Tapi ya minimal boleh sih penggunaan sabun wajah untuk anak laki-laki itu minimal banget boleh sih. Untuk kulit oily ya dipilih aja mana yang untuk kulit berjerawat. Betul. Nah, Mams tadi yang nanya buat anaknya, mungkin boleh tuh diperhatikan untuk sabunnya. Bisa langsung konsul juga nih sama dokter Jen. Jadi jangan dibiarkan untuk si
apa anak kesayangannya ini pakai sabun mandi mungkin ya, karena kebanyakan lelaki seperti itu ya gitu, kebanyakan gitu. Nah ini banyak banget pertanyaannya ya, saya satu-satu ya, agak capek nggak apa-apa ya Dok ya, nanti kalau misalnya nanti kamu komen juga nggak apa-apa ya. Boleh. Nah ini ke Katiti Veronica Kalideres, wah jauh juga ya Dok. Untuk penanganan Sringoma, apa Sringoma? Sringoma. Oke, apa nama laser fractional yang tepat Dok supaya permukaan rata dan tidak muncul lagi? Thank you buat jawabannya Dok. Oke, Nah itu kalau boleh sekalian penjelasannya, aku juga kan bacanya bingung. kalau untuk Sringoma memang agak di luar topik jerawat dan komedo ya. Jadi Sringoma itu sesuatu seperti ya penemukan sel kulit mati yang menggantung Oke. di kulit. Biasanya banyak pada orang tua sih yang di daerah leher, bintil-bintil gitu bentuknya. Ya biasa paling gampang kita lakukan kauter. Oh, Karena jadi kalau kayak di kauter milia dibakar gitu ya udah sama. gone Oh, gitu kan. seperti milia Seperti itu. penanganannya tadi ya Dok ya. Iya, Oke, oke. paling enak sih gitu. Terus dari Katias lagi nih Dok, BSD. Nah, apakah aman untuk menghilangkan komedo setiap hari? Apa efek sampingnya jika kita melakukan itu secara teratur setiap hari? Oke, secara teratur maksudnya yang Setiap setiap hari, hari itu iya, ya. mungkin memang Berarti tipenya tangan yang gatel. dikerjakan sendiri Mm-mm. gitu. Kalau misalnya seminggu sekali mungkin kalau dia udah terlatih ya nggak masalah, boleh aja. Tapi kalau misalnya setiap hari ada resiko lecet. Resiko lecet, kena panas, pasti akan takutnya menghitam gitu, Pori-pori meninggalkan bekas. pori-pori juga bikin besar gak sih Dok? Kalau misalkan Iya kayak gitu. benar, Iya bisa kan? juga, benar kan dia pasti membuka pori-pori itu mungkin dengan dikompres panas ya atau diuap gitu ya. Ya mungkin pori-pori besar, benar sih. Dan juga kalau lecet lebih worse lagi. Iya sih, betul. Nah, kalau Rika, Iya, ya. komedo biasanya gimana penanganannya tuh? Aku nggak pernah nanganin komedo karena nggak berani, takut nanti pori-pori gede lah atau apa, takut nanti ketumpuk sama make up terus malah jadi jerawat. Gitu. Ah, kalau aku punya pengalaman sendiri nih, Dok. Kalau aku punya pengalaman sendiri nih, Dok, terkait yang komedo. Kadang kita kalau misalkan lagi ngaca nih ngeliat, aduh kok kayaknya gatel ya, tapi kebetulan pori-poriku ini tipe yang memang kecil, jadi kadang bingung ini bulu atau komedo gitu ya. Mukanya juga berbulu gitu, jadi ketika kita pencet, aku pernah tuh mencet saking gatalnya komedonya nggak keluar malah birunya segini gitu. Jadi nah itu kalau untuk mungkin tipe-tipe kulit yang kayak gitu ya Dok, ada nggak sarannya misalnya treatment apa gitu yang memang kayak apa facial tuh nanti akan menimbulkan si biru-biru yang lain atau enggak Dok kalau gitu? Oke, kalau sampai biru berarti tenaganya yang berlebihan ya. Oh gitu ya, kita pikir kalau semakin kencang keluar semakin banyak. Langsung bruising gitu karena Iya, betul. penekanannya terlalu keras gitu. Ya, kalau untuk penanganannya sih memang harus diekstraksi. Oh, Iya oke, dipencet gitu. Nah, kenapa sih saya dari tadi ngomongnya itu facial lebih baik facial itu di klinik dilakukan rutin di klinik 1 bulan sekali. Karena kalau misalnya di klinik itu nanti ada tahapannya. Mulai dari kita prepil. Kita akan oleskan prepil dulu. Prepil ini menyiapkan kulit untuk pori-porinya kita buka. Sehingga nanti pada proses ekstraksi itu gampang dan meminimalisir terjadinya lecet gitu. Nah, kan juga akan dilakukan steam yang uap-uap anget gitu. Nah, itu juga mempersiapkan pori supaya lebih buka gitu. Nah, masuk ke tahapan ekstraksi ya pasti akan dipencet-pencet, dikeluarin segala macam komedo, ya mungkin jerawat kecil, beruntusan itu bisa diekstraksi. Nah, selesai dari tahapan ekstraksi, kita akan melakukan cooling. Cooling itu tujuannya apa? Untuk menutup kembali pori-pori gitu sehingga mengurangi resiko terjadinya jerawat lanjutan seperti itu. Makanya saya menyarankan supaya tidak melakukan pemencatan sendiri di rumah. Ya lebih baik kita kerjakan di klinik gitu. Apabila diperlukan ya kita bisa lakukan tambahan peeling gitu seperti yang tadi saya infokan sebelumnya. Jadi tertarik nih ya, kita juga jadi ke prospek. Nah, ini Kak Kurnia tanya lagi ya. Bentar, nggak apa-apa, ini semangat banget nih Dok. Ini kita batasi di 2 terakhir kali ya operator ya. Ini dua pertanyaan terakhir yang akan kita bacakan. Ini agak panjang pertanyaannya soalnya Dok. Ada 4 pertanyaan satu orang. Dari kami Narhana di Bogor. Nih, tuh aku ada beberapa pertanyaan, maaf ya nggak apa-apa Kak. Kita jawab semuanya satu-satu ya.
Ada ungkapan dari zaman dulu kalau abis keramas komedo tuh kayak gampang banget bisa keluar. Jadi seringnya bersihin komedo abis keramas. Itu kok bisa gitu ya, Dok? Apa kaitannya keramas dengan komedo gampang keluar setelahnya? Nah, gimana tuh, Dok? Oke, jadi gini, maksudnya mungkin dalam keadaan lembab ya. Kalau dalam Hmm, keadaan lembab memang ini pori-pori kita pun ikut terbuka, sehingga pemencatan dan permukaan kulit menjadi lebih lunak oke. gitu. Mungkin ya itu yang dimaksud. Keadaan kelembapan wajah itu meningkat sehingga pemencatan pun lebih gampang. Sepertinya seperti itu sih. Jadi bukan kaitannya habis mandi pasti gampang gitu, Dok, tapi lebih ke kondisi kulitnya ya. Iya, jadi pada saat mandi ya memang humidnya pasti akan lebih meningkat di daerah kulit wajah Oke. gitu. Nah, ini Saya rasa pertanyaan. seperti itu mungkin ya. Nah, tuh. Itu tuh pertanyaan kedua ya dari Kak Minarhana. Apakah benar kalau ada brand yang selalu mengiklankan dengan bilang ada serum yang bisa membuat pori-pori itu jadi nggak terlihat gitu, Dok, samar banget? Itu emang bisa seperti itu? Tanya iklan saja. Dan apakah itu bisa permanen bener-bener bikin pori-pori jadi samar? Nah, mungkin Rika juga sering lihat ya iklan yang kayak gitu ya, yang kayak manusia tanpa pori gitu. Yang kayak gitu tuh, Langsung kayak misalkan. sekali pakai atau enggak Nah, 24 jam langsung betul. bisa hilang Sampai pori-porinya. kayak masker yang ini loh, Dok. Ada yang misalkan langsung dioles langsung hitamnya keluar semua. Oh Bener iya, apa iya, enggak iya, gitu kan? iya, Kadang iya. kita juga bingung tuh. Gimana tuh, Dok? Oke, kalau misalnya sometimes memang ada beberapa brand yang overclaim gitu kan. Oke, oke. Tapi kalau misalnya untuk jenis bahan aktif tertentu di skincare seperti salicylic acid memang ditujukan untuk kulit yang berminyak, kulit yang ada komedonya. Ya emang itu sifatnya komedolitik yang memecah komedo. Nah, tapi kalau untuk menghilangkan pori itu sama sekali itu tidak mungkin karena pori tetap diperlukan kulit kita untuk tempat dia bernafas. Bernafas apa ya? Pori itu kan bawahnya kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu kan akan memproduksi minyaknya. Ya dikeluarkan melalui pori. Kalau kita tutup sama sekali malah akan jadi kalau di tubuh mungkin kayak keringat buntet kali ya. Oh, oke, Gitu. oke. Ya malah akan timbul problem yang lain. Gitu. Hmm. Mungkin menyamarkan benar, tapi kalau hilang sama sekali nggak mungkin. Oh, Kita tapi tetap memang memerlukan pori itu di kulit. nggak dalam sekali pakai ya pastinya, Oh, Dok ya. enggak. Pasti Oke. harus membutuhkan waktu dan rutin. Nah, Mustahil. bener mustahil tuh, Kak Hana mustahil itu langsung Iya, bilang ya. kalau Jadi rata-rata instan overclaim. itu perlu dipertanyakan kandungannya apa, apakah aman untuk kulit. Betul, betul, betul. Nah, Benar. ini masih ada dua pertanyaan lain, Dok, dari Kak Oke. Hana nih, saking excitednya nih kayaknya. Untuk peeling ada yang bilang kalau pakai jenis scrub kurang bagus karena bisa bikin rusak skin barrier. Tapi apakah jenis peeling serum yang cair itu benar-benar bekerja maksimal, Dok? Oke, ini yang dimaksudkan adalah untuk home peeling atau Home peeling sih, kan ada yang home mungkin peeling ya. scrub ya tadi Oke. dia bilang, sama yang apa sih, lebih ke iya serum. Serum. Oke, kalau yang scrub itu berarti dia lebih ke peeling mekanik ya. Jadi lebih untuk ngangkat sel kulit matinya aja. Kalau yang peeling yang cair ya dia akan penetrasi ke dalam kulit lebih dalam Oke. gitu. Ya tergantung penggunaannya juga sih. Mm. Gitu. Sorry tadi pertanyaannya dia lebih Lebih bagus yang mana katanya, Dok? Apakah oke. katanya ada yang bilang kalau pakai yang scrub tuh dia rusak skin barrier? Apakah kondisinya sama juga sama yang liquid? Oh, Iya, peeling yang cair gitu yang ya. Ha-ha. Oke, sebenarnya dua-duanya aman selama kita nggak terlalu apa ya agresif dalam nge-scrubnya gitu. Oh, oke, Ha-ha, oke. dan jarak waktunya juga. Paling nggak kan kalau scrub itu mereka bilang 2 sampai 3 hari sekali ya Iya. dari produknya gitu. Kalau terlalu sering juga nggak boleh karena akan menyebabkan epidermolisis juga sih. Epidermolisis itu ya pengikisan sel kulit. Jadi kulit matinya ini udah hilang sebenarnya tapi kita tetap scrub. Nah, itu yang bikin kulit rusak. Oh, oke, oke, oke. Over exfoliate itu yang membuat kulit Hmm. kita menjadi rusak Oke, oke. Menarik, menarik. gitu. Satu lagi ya, Dok, maaf. Oke. Kalau di kulit muka kita kayak banyak tai lalat yang coklat-coklat, bukan yang bukan timbul ya, Dok. Jadi bintik-bintik coklat yang setara kulit. Itu Oke. bisa dihilangkan dengan serum aja atau harus laser, Dok, solusinya? Oke, nah tai lalat ini bisa dilihat dulu apakah dia benar-benar pigmen tai lalat atau mungkin itu flek. Oh, Ya iya, kan iya, flek betul, juga betul. warnanya sama-sama coklat. Nah, biasanya sih kita kerjakan dengan menggunakan laser. Hmm. Di Esme kita ada Pico Laser yang memang targetnya untuk pigmentasi.
yaitu membantu untuk memecah pigmen flek itu sendiri dan memudarkan. Oke, nah Seperti aku juga itu. sebenarnya punya sih yang kayak gitu, nanti mungkin bisa ya. Iya, iya, Kalau iya. kasus si flek ini sendiri dok, biasanya Iya. misalkan kalau seusia kayak Rika itu udah ada belum dok yang ketemu kayak gitu tuh? Jarang ya. Jarang ya? Biasanya di usia yang menginjak 25 tahun ke atas di mana Hmm. aging itu mulai Iya terjadi. betul sih, betul betul sudah terasa. Dan paparan sinar matahari, kecuali Rika olahraganya di outdoor. Apakah dia suka surfing atau mungkin golf, ya mungkin Hmm. bisa terjadi. Ya karena Hmm. memang paparan sinar matahari. Oh jadi berpengaruh juga ya dok ya untuk Iya, yang ini. lingkungan juga berpengaruh terhadap Hmm. timbulnya flek. Oh, makanya berarti tadi kayak Rika tuh pakai sunscreen yang rajin ya, itu juga Iya, ini yang membantu ya. benar. Gitu. Nah, Kak Hana tuh cuma satu sebenarnya berarti ya pakai sunscreen jangan lupa. Nah Iya, ini, iya, iya. aduh banyak ini ya apa namanya excited banget nih dok Kalau tanyanya dari ngomong tadi kulit, nih. iya happy ya. Kita tambah lagi sedikit deh nih. Apa dokter seneng nih kayaknya ditanya nih. Tadi lagi Kak Kurnia Hartanti dari Bekasi tanya lagi. Dok saya seringnya di rumah, baiknya cuci wajah pakai pembersih wajah apa setiap hari atau bagaimana ya dok? Oke. Gimana Gimana pertanyaannya gimana nih? ya? Dok saya seringnya di rumah, Iya. baiknya cuci wajah pakai pembersih wajah apakah setiap hari atau bagaimana ya dok? Oh maksudnya Oke, pembersih jadi mukanya mungkin ya? Micellar water atau Nah facial wash ini nggak gitu. tahu iya. ya. Tapi pembersih wajah apa ya lebih masuknya ya? Mungkin lebih ke sabun ya. Mm-mm. Meskipun di rumah aja, tetap kita itu ya tetap memproduksi minyak. Kalau nggak Mm. dicuci, ya dia akan numpuk, berpotensi menyumbat pori-pori di kulit wajah, ya kan Oke. tetap terjadi komedo atau jerawat. Ya sehari memang wajib cuci muka itu 2 kali sehari, pagi dan sore gitu saat Walaupun bangun nggak tidur. kemana-mana ya dok ya tadi. Iya tetap. Ya karena itu Oh, tadi ada, ya secara alami kulit kita akan memproduksi minyak iya sih, gitu. bener-bener. Kalau kamu kalau nggak kemana-mana cuci muka 2 kali sehari apa enggak, Rika? Cuci muka aku Oh, pagi-pagi luar walaupun nggak biasa. mandi wajib cuci muka. Wah, luar biasa. Luar biasa. Berarti kayaknya saya agak mundur ya ini. Untuk ini. Tidak ketahuan deh malasnya. Dua pertanyaan terakhir nih, Dok. Dari Oke. Kak Kristina, cara tahu pori-pori kecil dan besar cocoknya pembersih wajah jerawat itu gimana ya? Jerawat yang apa ya, Dok? Ini. Oh, berdasarkan pori-porinya nih, Dok. Dia tahu Berdasarkan cara tahu, pori-pori. cara milih untuk pembersih yang khusus jerawat atau gimana tuh? Oke, kalau biasanya sih pori-pori kulit dengan pori-pori yang besar cenderung akan berminyak. Hmm. Biasanya ya pilih aja sabun cuci muka yang untuk oily. Gitu. Kalau misalnya pori-porinya kecil, ya produce minyaknya pun sedikit, ya pilih aja yang untuk kulit normal to dry. Oke, boleh gitu. Oke. Mm-mm. Nah, nah ini tuh tadi. Oh, dijawab. Oke, oke. Nah, ini terakhir nih, Dok. Dari Kak Zulfah di Mampang. Oke. Dok, saya mau tanya agar kulit tidak kering dan kusam. Nah, ini mungkin mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia tentang perempuan ini juga mau bertanya nih, apalagi ngeliat nih wajah-wajahnya kan Rika dokter kayaknya kinclong gitu, saya aja agak gimana ya lihatnya. Thank Nah itu you. ada nggak tuh tipsnya dok? Gimana tuh? Oke, kering dan kusam dilihat dulu nih dari usianya sebenarnya. Mm-mm. Karena kalau usia 25 tahun ke atas kita memerlukan treatment tambahan. Ya, kalau kering ya memang karena produksi kolagen kadar air di kulit itu menurun di usia 25 tahun ke atas. Sehingga kita nggak bisa cuma dengan skincare dari luar. Kita memerlukan replace produksi kolagen itu dari apa? Dengan tambahan injeksi gitu, entah itu salmon, entah itu hyaluronic acid, salmon DNA Oke. mungkin pernah dengar ya. Hmm. Yaitu injection. Nah itu yang akan menstimulate kulit untuk memproduksi kolagen. Dan juga kalau injeksi hyaluronic acid, dia akan mengikat kadar air di kulit Oke. gitu, akan meningkatkan kelembapan di kulit. Nah kalau untuk kusamnya ya kita bisa lakukan apabila udah jarang banget facial atau peeling, ya kita bisa start dari peeling. Oke. Peeling, facial ataupun laser. Laser juga membantu mencerahkan kulit. Seperti itu. Udah jelaskan tuh banyak ya, banyak treatmentnya nih. Kita nggak kerasa udah Iya. sampai di ujung acara nih, di Oh, penghujung iya. acara ya dok. Nggak kerasa kita baik banget ngobrol-ngobrol nih tadi nih. Iya, iya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pengumuman 3 pertanyaan terpilih nih, teman-teman, mungkin ada sedikit kata-kata atau tips penutup dari dokter dan juga dari Rika nih, boleh? Dari Rika dulu mungkin ya, dok? Iya, boleh. Kalau tips dari aku, mungkin aku kan ini bukan ahli ya. Iya. Aku juga sebagai pengguna skincare. Iya.
Kalau tips dari aku, yang penting jangan males sih dalam penggunaan Iya, skincare, benar. rajin-rajin aja, jangan malas. Terus bijak juga, sesuaiin pilih skincare sesuai sama tipe kulit. Jangan kalian, bener yang kayak tadi dokter bilang, Mm-mm. jangan kulitnya kering pilihnya yang buat oily. Nanti Mm-mm. malah jadinya terlalu, Kering ya kan terlalu kering justru. bener. Benar. Mm-mm. Itu sih. Lebih lebih expert dari aku malah kayaknya dok ya. Ya, boleh Karena dong. lagi musim coba-coba juga Iya, nih. benar. Gitu. Ya. Kalau dari dokter gimana dok? Kalau dari saya sih, kalau memang lagi mengalami fase komedo atau jerawat, jangan minder, karena kita tetap bisa diobati gitu. Yang penting ya benar harus rutin, harus sabar. Harus sabar dan penanganan pertamanya harus datang kemana dokter? Ke esmes tadi. Nah, luar biasa. Jangan lupa ya teman-teman, itulah kuncinya. Nah, kita kayaknya mau pengumuman nih ya, 3 pertanyaan terpilih yang paling menarik dari semua pertanyaan teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya dan juga terima kasih juga udah ngikutin kita 1 jam. Gak kerasa ya kita udah 1 jam nih ngobrol-ngobrol. Nah, terima kasih juga Dokter Jen dan juga Rika ya udah mau meluangkan Thank you. waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Jadi, kita hari ini. Kita mohon maaf juga ya saya kalau misalkan ada salah-salah nih. Terus tadi juga agak banyak pertanyaan dari teman-teman yang memang pasti excited banget nih. Iya. Dan semoga setelah ini jangan lupa yang banyak ya teman-teman ya datang ke Dokter Jen ya. Nah, kita umumin ya teman-teman untuk bagian yang ditunggu-tunggu nih pastinya sama peserta ya, yaitu pengumuman giveaway untuk tema podcast kali ini, yaitu tips kulit halus berjerat bebas jerawat dan komedo pada hari ini. Nama pemenangnya adalah nggak ada musiknya ya operator ya. Jeng, jeng, jeng. Manual. Ya, Kak Kurnia Hartanti, Kak Titi Veronica dan juga Kak Minar Hana. Selamat. Nah, selamat ya untuk para pemenang. Nanti tentunya akan dihubungi oleh tim marketing communication-nya Stema untuk dihubungi lebih lanjut terkait dengan pengiriman hadiah. Jangan lupa juga berkelanjutan ya teman-teman yang belum dapat giveaway-nya nih, jangan kecewa karena masih akan ada banyak lagi event-event kita ke depannya yang pastinya nggak kalah menarik juga nih nanti untuk hadiah-hadiahnya ya. Terima kasih ya dokter. Terima kasih juga Terima Rika. kasih juga Kak. Mungkin kita terakhir ini ya dadah-dadah juga ya sama sama penonton yang terakhir ya. Ya terakhir untuk menutup saya Gaby. Saya Rika. Saya Dr. Jane. Nah kami semua pamit undur diri. Terima kasih semua sudah menonton. Thank you.